Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel Pertanian Masa Kini, channel yang membahas seputar pertanian, peternakan, dan perikanan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kompos dan rumah komposnya. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih kompos. Kompos adalah pupuk organik padat yang kita dapatkan dari hasil penguraian atau hasil dekomposisi bahan organik yang dilakukan oleh bakteri-bakteri pengurai. Untuk membuat kompos biasanya kita menggunakan beberapa media. Yang pertama bisa menggunakan terpal, jadi bahan organiknya kita tabur di terpal lalu kita tumpuk dan ditutup kembali menggunakan terpal. Yang kedua kita bisa menggunakan tong atau ember, dan yang ketiga kita menggunakan bak, bisa dari beton ataupun dari seng. Terus bagaimana sih cara pembuatan kompos ini? Jadi kompos itu dibuat dengan bantuan mikroorganisme pengurai atau bakteri dekomposer, bisa secara alami ataupun dengan kita menambahkan bakteri dekomposer, bisa berupa E4, MOL ataupun VOC yang telah kita buat sebelumnya. Untuk di video kali ini kita akan membahas mengenai rumah kompos dari beton atau dari semen. Jadi biasanya kalau orang menggunakan media tong, biasanya kekurangannya itu kita susah untuk melakukan pengomposannya. Biasanya juga lahan yang digunakan terbatas dan bahan organik yang kita pakai itu juga terbatas. Tapi dengan menggunakan media bak seperti ini yang kita lihat, nanti saya akan perlihatkan model baknya. Kita dalam pengerjaan sangat mudah, efisien dari waktu, dan dapat membuat pupuk dalam jumlah yang lebih banyak dari terpal ataupun dari tong. Untuk pembuatannya nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Untuk di video kali ini kita akan membahas mengenai model media rumah kompos dalam bentuk beton seperti ini. Jadi untuk medianya kita akan lihat seperti ini. Ini adalah model rumah kompos yang kami pakai di peternakan kami. Jadi ukuran rumah kompos ini 6 x 12 meter yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bagian pertama adalah bak untuk menampung kompos, dan yang kedua yaitu alas untuk pengeringan komposnya. Untuk baknya, mari kita lihat bagaimana modelnya. Bak ini berukuran 1,5 meter kali 3 meter, jadi dibuat persegi panjang dengan lebar 1,5 meter dan panjang 3,5 meter. Alasnya dan dindingnya kami semen untuk menghindari terbuangnya bahan organik yang kita masukkan ke dalam sini. Terus alasnya kami buat miring, jadi bisa dilihat dari depan sini. Kemiringannya sekitar 5-7 cm. Kita buat miring dengan tujuan agar ketika kita memberikan bakteri pengurai atau cairan bakteri pengurai, maka airnya tidak akan tergenang, tapi dia akan mengalir ke pojok sini yang telah kita buat saluran pembuangan seperti ini. Jadi di sini kita buat saluran pembuangan yang nantinya akan keluar ke depan sini. Jadi di depan sini nanti bakalan kita dapatkan pupuk organik cair. Jadi keuntungannya dengan menggunakan model seperti ini, selain kita mendapatkan pupuk organik padat yang kita kumpulkan di media sini, kita juga bisa mendapatkan pupuk organik cair dari hasil bakteri yang telah hasil dari cairan bakteri yang telah kita siramkan. Jadi untuk di bak ini kita buat dua bak. Tujuannya karena pada saat proses pengomposan biasanya memakan waktu sekitar sebulan.
sehingga di bak pertama kita fermentasi bahan organiknya selama 2 minggu. Lalu 2 minggu ke depan kita akan balik ke sebelah. Untuk 2 minggu ke depannya baru kita pindahkan ke alas pengeringan. Untuk tinggi dari bak ini kami gunakan 80 cm, sehingga kita dapat mudah ketika pembalikan. Dan untuk pintunya bagian depan kami sengaja buatkan pintu seperti ini. Jadi di bagian depannya kita buatkan pintu seperti ini untuk memudahkan pada saat pengangkutan bahan organiknya. Dan untuk di bak sebelahnya, karena di sini bukan tempat pengangkutan bahan organik, maka kita agak tinggikan. Kita tidak buat saluran untuk memasukkan bahan organik, kita tinggikan sedikit untuk memudahkan pada saat pembalikan selanjutnya. Jadi kepada teman-teman sekalian yang sudah terjun di dunia bisnis pertanian, peternakan ataupun perikanan, ataupun bagi teman-teman sekalian yang belum memulainya dan tertarik untuk memulai di bidang ini, kami sarankan untuk membuat rumah kompos seperti ini. Untuk rumah kompos yang seperti ini, yang ukuran 6 x 12 meter, kami menghabiskan dana sekitar 10 juta. Tapi bagi teman-teman yang ingin melakukan dengan modal yang ekonomis, baknya bisa kalian rubah, bukan dari semen, tapi kalian bisa menggunakan seng sebagai dinding, sehingga bisa menekan biaya. Biasanya kalau kita menggunakan seng sekitar 1 atau 2 juta itu sudah cukup untuk membuat rumah kompos. Jadi nanti kami di sini, karena kami mempunyai peternakan puyuh, maka bahan organik yang kami gunakan adalah kohe puyuh seperti ini. Ini adalah peternakan kami. Di bawahnya cukup lumayan banyak kohenya. Ini belum kami pindahkan, belum kami proses menjadi kompos, karena rumah komposnya masih sementara tahap pengerjaan. Jadi bagi teman-teman yang di dunia pertanian, peternakan maupun perikanan, alangkah baiknya membuat rumah kompos seperti ini, sehingga limbah-limbah dari hasil bisnis kalian tidak terbuang begitu saja. Jadi keuntungannya dengan membuat rumah kompos, maka limbah-limbah yang biasanya kita buang bisa kita manfaatkan, bisa kita olah menjadi kompos, sehingga bisa bernilai ekonomis. Jadi kita bisa komersilkan limbahnya menjadi kompos, lalu kita jual. Dan keuntungan selanjutnya, kita bisa menekan bau, ataupun kita bisa mengurangi pencemaran lingkungan, dan kita dapat menghindari dikhawatirkan dengan bisnis kalian yang menciptakan bau, terutama di peternakan. Khawatirnya akan ada komplain dari tetangga ataupun masyarakat sekitar. Maka dengan adanya rumah kompos diharapkan bisa meminimalisir terjadinya komplain dari masyarakat setempat. Jadi bagi teman-teman di dunia pertanian, silakan buat rumah kompos seperti ini. Jadi sehingga kalian punya hasil pertanian yang terbuang ataupun limbah-limbah dari hasil pertanian, maka kalian bisa olah menjadi kompos dan bisa menghasilkan uang kembali, ataupun hasil kompos kalian sendiri kalian gunakan kembali di pertanian untuk memupuk, sehingga bisa menekan biaya produksi di pertanian kalian. Dan untuk teman-teman di perikanan, limbahnya juga bisa digunakan, dan peternakan, terutama di peternakan, karena di peternakan ini yang paling tinggi resiko komplain dari masyarakat karena banyak bau yang dihasilkan. Jadi bagi teman-teman, silakan gunakan bahan-bahan organik yang ada di rumah sekitar, apakah di perumahan, di rumah kalian, ataupun di mana saja yang ada bahan organik yang bisa lapuk, silakan masukkan di rumah kompos, silakan kompos sendiri, sehingga kalian bisa membuat pupuk organik gratis. Sekian video dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Salam pertanian masa kini.